Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bertakwa itu adalah antakmal bi taatillahi ala nuri minallah. Ya, jadi melaksanakan ketaatan kepada Allah yang didasarkan kepada nur atau cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Al-Muslimun Curah Ceru Situbondo, rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini, petang kali ini kita dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, kesehatan yang merupakan dua nikmat yang sering dilalikan oleh manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kesehatan dan waktu luang, yakni kesempatan. Sehat tapi tidak sempat, ya kita tidak bisa beramal soleh. Sempat tetapi tidak sehat, ya ini masih mending. Tidak sehat tetapi hatinya terkondisi untuk takwa kepada Allah, ini masih mending. Karena ketakwaan itu tidak dipersyaratkan badannya sehat atau tidak sehat. Orang yang sudah keadaan stroke sekalipun, asalkan ingatannya masih ada, dia masih berkesempatan untuk bertakwa atau taat kepada Allah. Karena ketakwaan itu sifatnya mastata'tum. Jadi sebatas maksimal yang kalian mampu. Jadi istato'a itu sebatas kemampuan, maksudnya yang benar-benar yang dimampu. Kalau sholat itu masih mampu berdiri, maka sholat sambil duduk. Asalkan yang berdiri itu masih mampu, maka duduk itu tidak disyariatkan. Tetapi berbaring sekalipun adalah merupakan satu pensyariatan apabila memang batas kemampuannya berbaring di dalam sholat. Ini nanti akan kita bahas malam hari ini. Petang kali ini kita memasuki bab yang ke-6 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab fit taqwa, bab yang membahas khusus tentang ketakwaan. Takwa yang sudah sangat familiar, yang sudah sangat kita kenal mulai kecil, kita mulai sekolah, bahkan mulai TK itu sudah dikenalkan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ini sudah satu ketentuan ketentuan pokok di dalam memahami ketakwaan. Dengan pemahaman yang minimal seperti itu, kita sudah bisa punya bekal untuk melaksanakan sebuah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya pengetahuan tentang takwa itu perlu kita gali lebih dalam,
sehingga kita lebih paham tentang celah-celahnya, tentang detil liku-likunya, sehingga takwa itu yang sebenarnya apakah hanya sekedar melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan, ternyata harus lebih dipahami secara lebih mendalam dari sebatas itu. Karena kalau hanya sebatas menjalankan perintah, ya sudah, sholat kita yang penting sholat, yang penting kita tidak meninggalkan sholat. Sholat yang penting setiap waktu sholat. Maka kalau hanya seperti itu, nilainya di hadapan Allah, kualitas ketakwaan kita bisa jadi kurang tinggi. Maka beberapa ulama menyatakan, memberikan satu definisi yang lebih rinci, bahwasannya bertakwa itu adalah antakmal bi taatillahi ala nuri minallah. Ya, jadi melaksanakan perilaku atau perbuatan ketaatan kepada Allah yang didasarkan kepada nur atau cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin bertakwa dengan menjalankan sholat yang bagaimana begitu? Yang pasti adalah sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disyariatkan dalam pensyariatan Islam. Ya, sholat kita sholat yang diawali dengan takbiratul ikram, diakhiri dengan salam. Itu sholat yang disyariatkan. Nah, adapun sholat itu sendiri juga sangat banyak ragamnya. Ada sholat yang diwajibkan, difardukan, ada sholat yang disunnahkan. Maka antakmal bi taatillah ala nuri minallah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjalankan amaliyah-amaliyah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti rukun Islam itu sholat, syahadat, amaliyah-amaliyah baik yang berupa amaliyah hati, amaliyah lisan maupun amaliyah jawarih atau perbuatan anggota tubuh. Amal kebaikan, kewajiban, ketaatan, ketakwaan yang diwajibkan yang merupakan amalan hati, misalnya adalah ikhlas, sabar, kemudian banyak hal, mujahadah, termasuk muraqabah, termasuk merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah amaliyah, keharusan-keharusan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibebankan pada, yang ditumpukan pada salah satu unsur yang membentuk diri kita sebagai manusia, yakni hati. Jadi bil qalbi, hati. Ketakwaan menjalankan kewajiban yang bersifat amalan hati. Amalan lisan misalnya dengan bersyahadat, dengan membaca 2 kalimat syahadat itu wajib. Kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat itu wajib diucapkan. Jadi sholat itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh dibatin. Membaca Al-Quran itu wajib disuarakan, tidak boleh dibatin, karena dia merupakan amalan lisan. Sebaliknya, niat, sabar, itu kemudian bersungguh-sungguh, niat, ikhlas, itu adalah amalan hati, tidak perlu diucapkan melalui lisan. Jadi justru orang kalau mengungkapkan amalan hati melalui lisan, diindikasikan justru dia tidak beramal hatinya. Sabar, aku sabar loh, sabar kok diomong non. Aku ikhlas, betul, aku ikhlas gitu. Padahal ikhlas itu tidak usah diomongin, itu sudah amalan hati gitu. Sebaliknya, yang merupakan kewajiban amalan lisan itu tidak perlu harus diungkapkan melalui lisan. Baca Al-Quran, iqra'ul Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Al-Quran. Baca itu adalah melafalkan melalui lisan dengan suara, meskipun suara itu hanya diri kita yang mendengar. Umi-umi klesik-klesik itu seperti itu. Sholat itu bacaannya harus dibaca, tidak boleh dibatin. Saya dulu punya
teman di kampung Pak, tuh kalau ngaji itu Al-Quran itu hanya dipandangi gitu, ya sudah dipandangi kemudian dibuka, itu baca, tapi dia bacanya dalam hati. Nah setelah ketemu hukumnya, setelah ketemu dalilnya, ternyata itu tidak disyariatkan membaca Al-Quran melalui hati. Kalau permohonan kepada Allah boleh, permohonan meminta kepada Allah melalui hati boleh. Namanya ana inda dzanni abdi bi, dengan prasangka itu saja boleh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Ya Allah, berilah aku keselamatan. Ya Allah, berilah aku keberuntungan, dengan yakin. Itu boleh di dalam hati. Kalau dalam konteks bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Tetapi kalau membaca, bersyahadat, nikah, talak, itu merupakan amalan lisan, tidak boleh hanya di batin, nikah batin gitu, tidak bisa Pak. Ada sampai yang viral tuh ya, nikah batin itu, ada nikah batin Pak Walid ya Pak, nikah batin ada itu, tidak disyariatkan. Namanya nikah, talak, kemudian syahadat, berikrar, bersumpah, itu melalui lisan. Kemudian amaliyah bil jawarih, dengan anggota tubuh, ya termasuk diantaranya gerakan-gerakan sholat, pergi haji, mengeluarkan harta, bersedekah, dan seterusnya. Itu ketakwaan yang dilandasi oleh keikhlasan, ala nuri minallah, berdasarkan kebenaran syariat, kebenaran tata cara yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun sholat kita Bapak Ibu sekalian, kita harus jelas ceritanya. Itu sholat apa, kaifiyahnya bagaimana, itu harus jelas. Itu harus diperjelas di dalam oleh niat kita. Maka orang sholat itu meskipun sama-sama 2 rakaat, meskipun di waktu yang sama, itu bisa bernilai berbeda-beda. Sholat ba'diyah maghrib misalkan 2 rakaat, ada yang niat sholat rawatib, ada yang meniatkan sholat hajat, ada yang meniatkan sholat taubat, macam-macam itu. Tinggal kita menimbang mana yang masuk dalam pensyariatan yang sahih, mana yang tidak. Ada orang sholat dari maghrib sampai isya itu sholat, ada tuntunan tersendiri, katanya begitu. Maghrib sampai isya itu sholat terus Pak, sampai ketemu isya itu. Nah itu kalau yang sunnah muakkadah adalah yang ba'diyah maghrib, itu ba'diyah 2 rakaat itu. Adapun sholat mutlak bebas, asalkan memang tidak diformula dalam satu kaifiyah, satu tata cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membedakan antara amalan sunnah, antara amalan wajib, antara yang sunnah itu, yang tidak wajib itu, yang membedakan adalah dari niatnya. Itu Bapak sekalian. Jadi yang pertama tadi, takwa adalah menjalankan suatu amaliyah ya, yang ditujukan untuk taat kepada Allah ya, atas dasar petunjuk atau cahaya alan nuri minallah. Ini jadi tujuannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ulama yang lain yang menyatakan bahwa ketakwaan itu adalah segala bentuk amaliyah kebaikan, apakah itu menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan, yang didasarkan pada niat membentengi diri dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka. Jadi diantara pengertian-pengertian takwa.